Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru terkait dengan P3K Guru di tahun 2021. Di sini kami akan menginformasikan kabar baik dari BKN. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K di tahun 2021 teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Di sini di media online jpnn.com pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 menginformasikan atau memberitakan terkait dengan adanya info penting BKN soal penetapan kelulusan peserta tes P3K Guru 2021. Ada kabar baik. Nah, seperti apa informasi lengkapnya kita lihat. Di sini peserta tes P3K Guru 2021 bisa bernapas lega. Pasalnya, BKN selaku Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil Negara CASN menyatakan penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan formasi. Selain itu, skor nilai yang keluar setelah peserta menyelesaikan tes P3K Guru 2021 itu merupakan hasil murni, artinya belum ditambahkan dengan afirmasi. Skor nilai real time itu murni, belum menggambarkan kelulusan peserta tes P3K Guru 2021, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharman kepada jpnn.com hari Kamis 16 September 2021. Di mana beliau juga menjelaskan semua nilai yang diperoleh peserta tes P3K Guru 2021 nanti akan direkonsiliasi ya. Maksud kami direkonsiliasi dan ditambahkan dengan afirmasi. Kemendikbudristek memberikan kebijakan pemberian afirmasi nilai kompetensi teknis bagi guru honorer. Tentunya teman-teman sudah mengetahui semuanya, di mana peserta bersertifikat pendidik yaitu mendapatkan 100%, kemudian guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa pengabdian di atas 3 tahun mendapatkan afirmasi 15%, kemudian guru honorer K2 afirmasinya 10% dan peserta disabilitas 10%. Di mana beliau menjelaskan lagi nilai tesnya ditambahkan afirmasi, kemudian digabungkan dengan nilai kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara. Setelah pengolahan baru bisa ditentukan lulus atau tidak, terang Pak Suharman. Dia mengingatkan afirmasi hanya untuk kompetensi teknis, sedangkan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural passing grade 130 dan wawancara passing grade 24 tidak ada afirmasinya. Jadi di sini teman-teman untuk semua kompetensi ini itu wajib semua mencapai nilai ambang batas. Nah, dari pernyataan dimuat di sini dari Pak Suharman bahwasanya nanti semuanya itu nilai tesnya ditambahkan. Setelah ditambahkan afirmasi untuk kompetensi teknis, maka nanti juga akan ditambahkan secara keseluruhan untuk nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dan teknis. Berarti ada penjumlahan nilai secara keseluruhan nanti teman-teman. Tapi dengan catatan semua kompetensi yang diujikan itu wajib mencapai nilai passing grade baru nyatakan lulus tentunya. Nah, di sini kita lihat lagi beritanya. Jika salah satunya, nah ini penjelasannya, jika salah satunya tidak terpenuhi passing grade, maka peserta tes P3K Guru 2021 dinyatakan tidak lulus seleksi. Jadi meskipun teman-teman mungkin yang berserdik mendapatkan afirmasi 100%, namun salah satu kompetensi sosio dan manajerialnya dan wawancaranya tidak mencapai nilai passing grade, itu juga dinyatakan tidak lulus seleksi untuk di tahap pertama. Dia menyebutkan proses penetapan kelulusan tes P3K Guru sama seperti CPNS, yaitu berdasarkan formasinya mereka hanya akan berkompetisi dengan sesama peserta yang mendaftar di formasi jabatan tersebut di satu instansi. Jadi mereka tidak diadu dengan formasi jabatan yang sama untuk seluruh instansi, ucapnya. Dia mencontohkan sekolah A membutuhkan 5 guru kelas, namun ternyata yang mendaftar hanya 2 guru honorer. Kalau yang 2 orang tersebut lulus passing grade sudah ditambahkan afirmasi,
maka yang bersangkutan bisa lulus seleksi P3K Guru 2021. Sebaliknya, kata Pak Suharmen untuk kasus lainnya, jika sekolah B membutuhkan formasi 4 guru kelas yang mendaftar 10 guru honorer dan berhasil lulus passing grade P3K Guru 2021, maka dibikin sistem ranking. Tentunya ini untuk passing grade yang terbaik akan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2021. Jadi akan diambil 4 guru honorer dengan nilai tertinggi, ucap Pak Deputi Suharmen seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita kembali lagi membuka Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021, teman-teman. Di mana untuk pengolahan nilai di sini kita lihat kembali terkait dengan pengolahan nilai ya, untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi 1. Nah, di sini kita langsung saja ke pasal 30 ayat 2-nya. Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada tentunya yang pertama itu nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, kemudian nilai kalau seandainya di sini masih sama, maka nanti yang dinilai itu kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, jika dinamanya sama juga, maka penentuannya dari wawancara. Kemudian masih sama juga, maka penentuan itu dari usia. Jadi ini untuk usia yang paling tinggi diutamakan seperti itu. Kalau seandainya wawancara, sosio dan manajerial dan kompetensi teknis sama seperti itu. Dimana untuk hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara itu menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Pasarnas secara daring nantinya kalau sudah selesai semuanya, teman-teman. Kemudian berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 1 dan wawancara. Jadi nanti teman-teman, BKN itu sesuai dengan pernyataan Pak Suharmen tadi bahwasanya itu akan melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 1 dan wawancaranya. Kemudian untuk untuk pasal 31-nya di sini mengenai pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara nanti diumumkan oleh panitia penyelenggara seleksi. Tentunya ini diumumkan dijadwalkan pada tanggal 24 nantinya, dan juga ada masa sanggah. Nanti panitia penyelenggara itu nanti akan memberikan waktu yang menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Jadi ada masa sanggah, teman-teman, di mana nanti panitia penyelenggara seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Ini perlu teman-teman garis bawahi bahwa kesalahan yang diterima itu artinya kesalahan yang diterima itu bukan berasal dari pelamar ya. Kemudian kita lihat lagi di pasal 30, maksud kami di bagian seleksi kompetensi 2. Nah, karena di sini kami ingin menjelaskan terkait dengan nilai passing grade yang teman-teman capai nantinya, apakah nanti bisa digunakan lagi. Nah, ternyata itu bisa digunakan lagi, teman-teman, untuk nilai yang kita peroleh di tahap 1, tapi dengan catatan seperti ini aturan resminya. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Ini untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi 2 ya, teman-teman. Tentunya bagi rekan-rekan guru honorer mungkin yang ada salah satunya tidak memenuhi passing grade, dan ini ketentuannya di kompetensi tahap 2 nantinya, di mana nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini itu dapat ditentukan dari nilai terbaik. Artinya pada seleksi kompetensi 2 yang dinyatakan lulus, jika nilai yang diperoleh memenuhi ambang batas sebagai dimaksud pada pasal 27 yang berperingkat terbaik, itu boleh memilih ditentukan dari nilai terbaik yang diperoleh pada tahap pertama dan tahap 2. Tapi di catatan itu semuanya mencapai dari ambang batas, di mana nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Kemudian pada seleksi kompetensi 2, pelamar nanti memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Jadi ini syarat utamanya, teman-teman, terkait dengan pemilihan nilai terbaik untuk nilai seleksi kompetensi yang teman-teman dapat nantinya. Oke, itulah yang kami dapat sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.